Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Ada beberapa yang menulis di kolom komentar dan tentu saja gue juga mengikuti beritanya kalau Mauricio Pochettino ini secara mengejutkan, menurut gue secara mengejutkan ya, tidak akan berlanjut di Chelsea. Dia disebutkan ini kan sebenarnya memiliki kontrak dengan Chelsea ini 2 tahun, tapi ya yang pelatih yang didatangkan uh, musim ini ya oleh Chelsea ternyata tidak berlanjut, dan ini berarti Mauricio Pochettino yang datang di bulan Juli tahun lalu 2023 memulai musim, ya ini masih baru satu musim di Chelsea, maka total ada 5 nama manajer yang berada di Chelsea ketika pemilik baru ini Todd Boehly mengambil alih klub yang bermarkas di Stamford Bridge. Nah, ada beberapa sumber yang gua ikuti ya yang mengabarkan hal ini. Pertama tentu saja dari Fabrizio Romano dan juga dari Sky, di mana Sky ini pihak Sky Sport News mewawancarai David Ornstein dari The Athletic dan juga Mark Odgen dari ESPN.co.uk. Ada beberapa kesimpulan yang bisa gua tarik ya, yaitu bagaimana Mauricio Pochettino yang disebutkan oleh Mark Odgen di wawancara tersebut sebenarnya dari sisi prestasi dia mengangkat peringkat dari Chelsea di finish tahun musim lalu berapa ya kan, musim ini bahkan bisa dibawa ke kompetisi Eropa, artinya finish dengan peringkat yang lebih tinggi. Jadi ada peningkatan di sana. Tapi tentu saja ketika berbicara prestasi ini trofi, ya Mauricio Pochettino belum bisa memberikan, dan menurut gue secara ringan amatiran ini masih sangat wajar sekali karena masih musim pertama ya kan. Dan Mark Ogen nanti juga akan membahas terkait dengan Manchester United. Nah, Fabrizio Romano ini juga memberi informasi bagaimana, dan kalau tidak salah David Ornstein pun juga menyebutkan ya bahwa memang ada dispute, ada perbedaan pandangan terkait dengan visi dari klub, di mana sporting director dari Chelsea dalam hal ini adalah sporting director dari Chelsea ini tidak bersepakat ya. Artinya Paul Winstanley dan juga Lawrence Stewart ini tidak sepakat dengan Mauricio Pochettino. Ada yang disebutkan terkait dengan rekrutmen, ada yang disebutkan juga banyak hal. Artinya mereka ini tidak sepakat. Tapi ya yang dikatakan oleh Fabrizio Romano sebenarnya board dari Chelsea juga tidak bulat ini. Artinya mereka sepakat untuk mengakhiri dengan Mauricio Pochettino. Jadi ada terbelah gitu ya suaranya. Tapi akhirnya disimpulkan oke, daripada terbelah mendingan kita sudahi dengan Mauricio Pochettino, dan disebutkan akan mencari pelatih baru yang nampaknya targetnya adalah pelatih muda yang menurut gue ya diharapkan mungkin bisa lebih dalam tanda kutip nurut nih dengan manajemen dari Chelsea. Dalam hal ini adalah ya sporting director itu tadi ya, yang disebutkan oleh Fabrizio Romano. Status dari dressing room ini sebenarnya kaget, dan juga sebenarnya mereka ini sudah ke arah yang positif. Ini juga bisa terlihat dari beberapa pertandingan terakhir dari Chelsea itu sendiri ya kan. Jadi memang ada positifme, sesuatu yang positif gitu ya di dressing room dari Chelsea ini, yang tentu saja mengarah ke dukungan kepada Mauricio Pochettino yang sayangnya harus berakhir. Ada hubungannya dengan Manchester United tentu saja ya, tapi sebelum gua ke sana, yang ingin gua hubungkan dulu adalah Manchester United sebenarnya statusnya ini hampir sama terkait dengan Erik ten Hag. Segalanya 50-50. Dan apa yang sering gua katakan di analisa gua terkait dengan masa depan dari Erik ten Hag dan juga calon-calon manajer lainnya, manajer masa depan di di Manchester United, artinya bisa jadi Erik ten Hag maupun juga nama lain, yaitu adalah sinergi dengan manajemen baru. Itu memegang peranan penting, dan Chelsea dengan Pochettino jelas contohnya ada di sana. Dan menurut gua sama di Manchester United tidak akan jauh beda. Apakah ini satu-satunya? Tidak.
Ada faktor-faktor lain tentu saja yang dilihat, seperti kayak ya analisa permainan ya, bagaimana pemain ini apakah masih terus ingin bermain di bawah manajer saat ini atau memang ada pandangan. Ada beberapa faktor, tapi salah satu faktor terbesar adalah, gue ulangi lagi, sinergi kerjasama dengan manajemen yang baru. Nah itu dia. Apakah manajemen yang baru ini bisa? Ini masih tanda tanya. Karena apa? Di kabar lainnya Dan Ashworth juga sedang berpolemik ya kan. Dia memiliki dalam tanda kutip dramanya sendiri dengan Newcastle untuk bisa datang ke Manchester United. Ini juga nanti ada kaitannya dengan rekrutmen pemain. Chelsea selesai dengan Pochettino, salah satu poin terbesarnya juga terkait dengan rekrutmen pemain, di mana Mauricio Pochettino ini dari Sky News yang tadi Mark Ogan dan juga David Ornstein mengatakan, gue lupa yang mana ya, tapi jelas menyebutkan memang Mauricio Pochettino ini menginginkan pemain yang sudah jadi. Sementara Chelsea nampaknya memang visinya tidak seperti itu. Mereka ingin pemain muda. Nah, ini kan juga dengan dia merekrut, gue lupa ada wonderkid dari Brazil juga kan yang direkrut, yang disebut oleh Fabrizio Romano. Artinya memang ada perbedaan pandangan. Oleh karena itulah perbedaan ini menurut gue yang muaranya perpisahan di antara pihak manajemen dan juga pelatih atau manajer dari Chelsea itu sendiri, dalam ini adalah Mauricio Pochettino. Balik lagi, ini juga di Manchester United sama. Sistem rekrutmen ya, siapa yang akan ditentukan, siapa yang akan ditarget untuk ditentukan, didatangkan ya. Menurut gua ini tidak lagi hanya di tangan CEO dan juga pelatih atau manajer Manchester United seperti periode-periode sebelumnya. Ada sporting director, dan ketika sporting director ini belum hadir, ya ini belum bisa disolidkan rencana ini. Disebutkan memang Sir Des Breswold ini akan memimpin perburuan ya kan, terkait dengan pemain-pemain tersebut. Nah, ini penting juga, apakah memang filosofi visi yang ingin dibuat di klub ini sesuai dengan gambaran dari Erik ten Hag. Kalau itu iya, ya akan jalan terus. Tapi jika tidak, bukan tidak mungkin ya menurut gua, ketika memang keselarasan ini tidak ada, sinergi ini sekali lagi tidak bisa terbangun, Erik ten Hag mungkin juga bisa jadi yang akan mengundurkan diri ketika memang dia memiliki gaya tertentu, dia memiliki konsep tertentu yang ternyata berbeda atau bahkan tidak bisa dijaminkan untuk mendapatkan support dari manajemen yang baru. Menurut gue ini akan selesai. Di sisi lain, inilah juga kenapa Arteta dengan Arsenal ya, walaupun dengan finish di peringkat yang tidak bagus di beberapa musim awalnya, tapi terus dipertahankan sehingga akhirnya bisa membawa ke perburuan gelar juara di 2 musim terakhir, which is buat gue nih merupakan peningkatan yang luar biasa. Walaupun belum bisa juara, tapi jelas ada progres di sana. Kenapa kok ini dipertahankan? Karena memang ada kesesuaian dengan visi yang ingin dibangun. Memang pada saat itu belum terjadi di musim-musim awal, tapi pelan dan pasti perubahan itu terjadi. Nah, ini yang harus dilihat menurut gue. Apakah Manchester United dengan manajemennya bisa selaras tidak dengan Erik ten Hag? Ketika ini tidak terjadi ya, menurut gue akan selesai. Uniknya, Erik ten Hag ini kan direkrut oleh manajemen yang sebelumnya. Oleh John Murtough, oleh Richard Arnold ya kan. Apakah dia juga bisa atau dia juga sesuai sebenarnya dengan apa yang ingin dibangun oleh Sir Jim Ratcliffe, dengan Sir Dave Breswold, dengan Jean-Claude Blanc, dengan Omar Berada, dengan Dan Ashworth. Posisi-posisi ini menurut gue juga sangat penting. Dan di sisi lain, bagaimana Chelsea melakukan perombakan manajer ini. Mereka lakukan secara cepat. Mereka tahu ini tidak bisa terlalu lama. Sementara Manchester United, kalau memang baru ditentukan secara final Piala FA ya, which is ini sepekan lagi, ini sudah agak terlambat sih menurut gue. Di sisi lain Chelsea dengan tidak adanya pelatih ya kan, maka mereka juga ikut dalam perburuan pelatih baru bersama dengan tim-tim lain di Eropa bahkan. Ini juga menarik bagaimana Manchester United bergerak, katakanlah ketika mereka memutuskan untuk memecat Erik ten Hag atau menyudahi kerjasama dengan Erik ten Hag. Ini menurut gue juga menarik. Mereka akan ikut ya di kerasnya persaingan untuk berburu manajer baru bersama dengan tim-tim di Eropa lainnya. Di sisi lain, Mauricio Pochettino apakah akan datang ke Manchester United? Ini juga menarik. Kenapa? Karena kalau menarik 2 tahun yang lalu ya, kita ada di situasi Erik ten Hag atau Mauricio Pochettino. Sangat keras, sangat deras. Ada yang pihak Erik ten Hag, ada yang pihak
Mauricio Pochettino. Sobat Football United yang mengikuti channel ini dari lama ya, dari 2 musim, 3 musim yang lalu, tahu di mana preferensi gue pada saat itu. Tapi tidak akan merubah ya. Saat ini siapapun manajer pelatih Manchester United, gue 110% berada di belakang itu. Cuman ini situasinya menarik. Dan kalau seandainya Mauricio Pochettino datang ke Manchester United, sebelum dia datang pun juga pasti akan ada fit and proper test. Salah satunya adalah ya ini tadi, visinya seperti apa, komitmen dengan apa yang ingin dibangun oleh Manchester United, apakah itu pemain muda ataukah memang mencari pemain yang lebih jadi atau seperti apa. Ini juga penting gitu loh untuk diselaraskan, untuk disinergikan. Dari wawancara di Sky ya menyebutkan kalau memang Mauricio Pochettino tidak akan memutuskan sesuatu ini secara terburu-buru. Dia ada banyak kemungkinan, bisa jadi dia akan mengambil rehat dulu, ataukah memang jika ada tawaran yang bagus bisa jadi diambil, tapi dia tidak dalam posisi untuk segera mencari tim baru. Jadi masih cukup terbuka. Sementara Chelsea disebutkan bahkan dalam hitungan hari diharapkan sudah mendapatkan manajer baru. Beberapa nama termasuk juga Kieran McKenna ya kan, yang sukses dengan Ipswich, promosi 2 kali ya dari League One ke Championship ke Premier League. Ini berada di radar dari Chelsea. Bahkan ada beberapa rumor pembicaraan sudah dilakukan sebelumnya. Ini kan, ini juga sangat menarik. Tapi yang jelas dinamikanya ini sangat cair sekali. Manchester United masih belum berada di situasi tersebut, paling tidak ini yang terlihat di permukaan ya kan, terlihat di media. Bisa jadi ini memang sudah ditentukan, bisa jadi sekali lagi ya bahwa mereka akan tetap dengan Erik ten Hag. Itu merupakan sebuah kemungkinan. Di sisi lain seperti yang gue sebutkan di video sebelumnya, bahwa bisa jadi segalanya ditentukan juga setelah final Piala FA. Cuman menurut gue kalau ditentukan setelah Piala FA nggak masalah. Tapi ketika ditentukan hanya melihat Piala FA-nya saja, ini merupakan suatu yang salah menurut gue secara ringan amatiran. Karena apa? Bisa jadi kita tidak pernah tahu ya kan Manchester United seperti apa yang akan tampil bagus, lebih bagus bahkan dari Manchester City, tapi kalah dengan kontroversi. Apakah dia akan dipecat? Ataupun juga sebaliknya, mereka menang tapi dengan permainan yang pragmatis, apakah dia juga akan dipertimbangkan? Jadi hal-hal seperti itu menurut gue kalau hanya bergantung terhadap final Piala FA yang namanya pertandingan sepak bola saat ini ya, ada kontroversi, ada macam-macam. Apakah hanya itu saja yang diperhatikan? Ini kan juga merupakan hal yang terlalu kecil menurut gue. Namun di sisi lain, penting juga untuk memperhatikan bagaimana karakter dari pemain, mental seperti apa yang akan mereka tujukan, seperti apa Erik ten Hag mengarahkan para pemainnya bersikap di final tersebut. Apakah mereka masih terus ingin mendukung manajernya dengan bermain dengan determinasi tinggi, kerja keras dan lain-lain. Ini tentu saja juga menarik untuk dilihat ya. Jadi memang ada banyak sekali faktor yang bisa menentukan, dan kita lihat saja. Menurut gua sekali lagi segalanya masih 50-50. Dia bisa stay, bisa juga selesai setelah final Piala FA nanti. Dan balik lagi ya, ini betul-betul seperti kayak 2 musim yang lalu, karena gua melihat posisi Erik ten Hag saat ini kan seperti kayak dalam tanda kutip interim. Dia belum definitif gitu. Dia segala sesuatu yang sangat berubah, sehingga ya persaingan antara Mauricio Pochettino dengan Erik ten Hag, gue yakin juga Mauricio Pochettino dengan bebasnya dia dari Chelsea, artinya Manchester United tidak perlu membayar kompensasi dan lain-lain, itu tentu saja akan datang ke radar pelatih selanjutnya dari Manchester United yang mungkin sedang dipertimbangkan oleh manajemen Manchester United. Dan kalau itu terjadi, maka ya apa yang sempat panas ya, artinya nama Mauricio Pochettino dan juga Erik ten Hag seperti 2 musim yang lalu nih terjadi lagi. Mungkin kali ini ditambahi dengan nama Thomas Tuchel, ya kan, ditambahi juga nama Graham Potter seperti itu. Tapi ya kita lihat saja akan seperti apa ujungnya. Ini tentu saja sangat menarik. Namun demikian juga ada, menurut gue secara dengan amatiran, pembelajaran bahwa memang tidak hanya dilihat dari prestasi saja ataupun gaya permainan saja, di mana di situ gue melihat memang Chelsea ada peningkatan kan sebenarnya di beberapa pertandingan terakhir mengakhiri musim ini. Bahkan disebutkan oleh Fabrizio Romano, Mauricio Pochettino ini bisa membawa atmosfer yang positif di dressing room, tapi ternyata ketika ada perpecahan dengan manajemen, itu juga memegang peranan yang sangat penting untuk menentukan masa depan dari pelatih sebuah klub. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.